mungkin maka mau nggak mau harus cari karir yang lain kayak gitu. Tapi yang namanya mutusin karir itu nggak mudah pasti. Mutusin karir itu kayak mutusin hubungan. Kalau misalnya kalau udah mentok banget gimana ya Mbak Dani? Misal ada pertanyaan gitu kan kayak gitu. Mentok banget kayak aduh stres apaan nih? Apakah yang kalian cari itu sudah tidak lagi kalian temukan di situ? Kayak gitu. Coba tanyakan. Ketika kalian berpikir untuk berhenti, pikirkan alasan kenapa kalian memulai itu. Selamat datang di IMPod, IAI Muda Podcast. Semoga semua perbincangan kami dapat menginspirasi kalian semua. Let's enjoy our talking about. Oke, kembali lagi di podcast selanjutnya buat subtema yang kedua tentang cara menghadapi titik jenuh dalam menghadapi profesi akuntansi. Dan narasumber kita tetap nih Mbak Dani ya, Mbak Dani Astuti SAK. Oke, gimana sih Mbak buat cara menghadapi kita di titik jenuh dalam menghadapi profesi akuntansi? Oke, aku ini sebenarnya sekalian kayak cerita pribadi sih. Jadi titik jenuh atau misalnya kita sebut sebagai demotivasi, kayak mungkin pernah ya di 1-2 di masa depan, kalau ketika kalian sudah bekerja mungkin akan ada masanya di mana 1-2 titik kalian tuh ngerasa kayak aduh kok kerjaanku gini banget sih. Iya, kayak terus abis itu bekerja itu udah kayak zombie gitu loh, kayak mati rasa. Nggak tahu kalian ngerjain tapi nggak tahu itu esensinya apa, itu tujuannya apa sih kayak gitu, terus apakah itu bisa satisfied kalian atau enggak. Nah mungkin akan ada masanya kalian nanti akan merasakan seperti itu. Nah kalau ditanya gimana sih apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita menghadapi demotivasi seperti itu, mengalami demotivasi seperti itu, kalau dari aku yang aku lakukan dulu adalah aku cari tahu dulu sumber demotivasi itu kenapa. Demotivasi itu terjadi karena apa? Mungkin karena kita kayak terlalu stres kerja, terus waktu yang kita miliki kurang, work-life balance-nya kurang, nggak ada, makanya kita kayak stres gitu, gimana. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih sumber demotivasi kita itu apa, kita bisa selesaikan demotivasi kita itu. Kita cari solvensinya, kayak kita cari gimana cara nyelesainnya itu. Ya berarti kalau misalnya tadi kalau demotivasi karena stres, maka kita bisa take a break. Kita ambil waktu dulu deh 1-2 hari buat istilahnya happy, refreshing kayak gitu-gitu. Atau sumber dari demotivasi kalian itu pasti ya, yang pertama kalau kita berbicara tentang motivasi itu kan sumbernya dari internal atau eksternal. Iya benar banget. Intinya itu dulu deh. Kalau misalnya internal kalian itu udah kuat banget, tujuan kalian tuh apa, kepenginannya tuh mau apa, otomatis kalian tuh punya yang namanya motivasi internal kayak gitu. Terus tapi kalau misalnya kalian nggak punya nih motivasi internal, itu yang bisa bikin kalian kayak ngerasa demotivasi, karena itu tadi cita-citanya itu tujuannya kayak masih ngeblur, kayak aku nggak tahu ngapain ya aku di sini. Kayak gitu. Iya kan. Terus abis itu step yang kedua, kalau motivasi eksternal itu kan bisa datang dari orang-orang di sekitar kalian. Mungkin ada dari kawan kerja kalian, rekan kerja kalian yang itu kayak bener-bener bikin kalian memotivasi seperti itu. Nah kalau sumber permasalahannya tuh dari motivator eksternal, maka ya gimana caranya kita bisa cari orang-orang yang bisa menginspirasi kalian yang ada di pekerjaan itu, yang ada di karir itu. Kayak memotivasi kalian, ngeberi semangat, pokoknya intinya itu. Intinya itu tadi sih, kayak kuatin dulu motivasi internal, terus eksternalnya juga, cari tahu kenapa sih kok kalian bisa demotivasi, terus habis itu solvensinya apa, gimana cara menyelesaikan demotivasi itu. Terus kalau misalnya kalau udah mentok banget gimana ya Mbak Dani? Misal ada pertanyaan gitu kan kayak gitu. Mentok banget kayak aduh stres apaan nih, kayak apakah
coba tanyakan dulu ke diri kalian, apakah yang kalian cari itu sudah tidak lagi kalian temukan di situ, kayak gitu. Coba tanyakan. Kalau misalnya kalian itu sudah berpikir untuk berhenti, apa aku resign aja ya, apa aku berhenti aja ya dari karirku, mungkin pernah ya Iya, bener berpikirnya banget. seperti itu. Yang aku bilang adalah, when you think about to stop, think about why you start. Ketika kalian berpikir untuk berhenti, pikirkan alasan kenapa kalian memulai itu, kayak gitu. Jadi kita harus balik lagi nih, kita flashback lagi. Dulu tuh kok aku pengen ambil karir ini tuh kenapa ya? Pasti tanyain lagi alasan kalian apa, tujuannya apa, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah mentok, bener-bener, waduh aku nggak bisa nemuin esensinya di sini, aku nggak dapetin apa yang aku cari di sini. Ya mungkin maka mau nggak mau harus cari karir yang lain, kayak gitu. Tapi yang namanya mutusin karir itu nggak mudah pasti. Mutusin karir itu kayak mutusin hubungan. Kayaknya lebih berat deh, Mbak. Pasti, Lebih berat deh. iya, pasti ada ceritanya masing-masing. Ya itu tadi sih, intinya kayak tanyain dulu aja gitu ke diri kita. Emang yang kita cari itu ada nggak sih yang sekarang tuh bisa kita temuin nggak sih yang sekarang tuh kayak gitu. Kalau ada ya berarti kalau misalnya masih ada ya kalian bisa temukan motivasi itu tadi. Gitu. Tapi semisal nih Mbak, jadi kayak sebenarnya kita pengen banget di sini, tapi kayak tekanan dari mungkin lingkungannya yang bikin kita nggak nyaman, akhirnya bikin kita jadi kayak demotivasi gitu buat di situ. Gimana tuh Mbak? Oke, berarti permasalahannya adalah di lingkungannya itu tadi kan. Iya. Kalian bisa lapor ke atasan kayak misalnya minta ganti lingkungan yang gimana nih, kayak misalnya orang-orangnya kah atau timnya kah atau partner kerjanya, kan itu kita bisa kita cari tahu ya di situ. Kalau misalnya kalian tuh masih suka sama karir itu tapi nggak suka aja sama timnya, ya berarti kalau mau nggak mau kalian harus bilang ke atasan kalian, ke manajer kalian atau ke HR-nya misal kayak gitu, biar nanti bisa dilakukan rotasi, pergantian tim, biar kalian dapat spirit yang baru nih di pekerjaan kayak gitu. Berarti itu mungkin ya, kayak bisa kita lakuin ya buat kita ngilangin titik jenuh kita itu, kita juga bisa ngobrol kayak sama atasan atau gimana, kayak apa sih yang bikin kita nggak nyaman gitu sama HR-nya gitu. Iya, iya bisa banget. Intinya kalau ada apa-apa ya obrolin aja gitu. Emang komunikasi ya ini intinya. Bener banget. Terus habis gini Mbak, selama Mbak berkarir sebagai seorang akuntan nih, kan pasti ada yang namanya tantangan, hambatan, bahkan mungkin Mbak pernah nggak sih ngerasa di jalur yang salah dan pengen ganti karir gitu? Kayak gimana sih caranya buat kita tetap bermental tangguh, buat terus berjuang, apapun tantangannya, pokoknya intinya ini cara kita buat berproses gitu. Pernah nggak sih Mbak ngalamin titik itu? Kalau ditanya pernah nggak sih aku ada di titik yang karir yang salah, itu nggak pernah sih. Karena balik lagi aku dari dulu tuh lebih yang terstruktur gitu loh orangnya, kayak Iya bener. aku pengennya ini kayak gitu, maka gimana caranya buat mencapai itu, aku harus gini kayak gitu. Tapi memang kalau misalnya hambatan permasalahan itu kan pasti ada ya, yang namanya karir itu kan nggak mungkin mulus kayak gitu, pasti ada cerita sedih, senangnya juga, positif negatifnya itu pasti ada. Terus gimana sih caranya biar kita tuh bisa kuat? Kayak gitu kan, balik lagi ke motivasi internal kita sih. Kayak kalau misalnya motivasi internal kita itu kuat, kita tahu tujuan kita apa, maka walaupun badai menghadang juga kita pasti bakal mengerjakan itu. Berarti intinya dari keyakinan diri sendiri Itu sih, ya Mbak kayak, ya? bener banget, keyakinan diri sendiri itu penting banget. Kenali diri kalian, ajak ngobrol diri kalian, karena proses untuk memahami diri itu nggak cuma 1-2 kali ya. Iya Kayak bener. belajar memahami diri itu kan harus kita lakukan terus-menerus juga kayak gitu. Jadi kalau motivasi kalian itu kuat, intinya ya kalian pasti bakal kuat juga menghadapi
karir tersebut, hambatan karir tersebut kayak gitu. Terus sama jangan lupa juga buat jangan pernah berhenti belajar. Intinya adalah semua tempat itu adalah sekolah, semua orang itu adalah guru. Artinya kita bisa mengambil pelajaran dari manapun. setiap tempat yang kita datangi, setiap orang yang kita temui, kayak gitu sih. Never stop learning, itu sih kuncinya. Biar kita bermental tangguh, tetap kuat, jadi generasi yang tatak, intinya seperti itu. Oke. Terus habis gitu kan kita kan udah gimana sih cara kita survive buat titik jenuh, terus habis gitu kita bertahan di tempat kerja, terus mungkin nggak sih Mbak kalau kita baru lulus sarjana nih, tapi kita bisa jadi audit eksternal ataupun internal gitu. Mungkin nggak sih Mbak? Mungkin banget. Jadi gini, kalau prosesnya itu emang beda ya. Kalau kita maunya ke eksternal sama ke internal itu beda jalurnya. Jadi kalau misalnya aku jelasin dulu aja ya satu-satu. Kalau misalnya kalian minatnya jadi auditor eksternal nih, beberapa perusahaan, beberapa KAP yang besar, itu mereka bikin yang namanya kampus hiring ke kampus-kampus. Itu pada zaman sebelum pandemi. Nah, tapi kalau sekarang kayak pas waktu udah pandemi, kan udah mungkin nggak ada lagi kayak gitu kan kampus hiring. Maka salah satu tes penerimaannya itu lewat website. Jadi kalian bisa apply via websitenya itu buat jadi auditornya kayak gitu. Terus kalau ditanya syarat-syaratnya apa aja sih? Sebenarnya syaratnya itu kayak ya administratif, apa sih kayak transkrip gitu-gitu kan. Ya gitu-gitu aja sih CV, yang gitu-gitu ya, syarat-syarat administratif. Terus nanti pasti ada tes tulisnya, ada tes tulis teknikal akuntansi, terus ada lagi tes bahasa Inggrisnya juga kayak gitu. Terus nanti kalau kalian udah tesnya lulus, udah dapat nilainya berapa, udah tahu, nanti masuk ke tes yang selanjutnya, ke wawancara kayak gitu. Nah, di wawancara itu nanti kan kalian bakal ketemu sama kayak partnernya gitu ya. Partnernya itu kayak yang jadi user kalian gitu loh. Nantinya kalau misalnya kalian udah bener-bener masuk ke situ, kalian bakal undernya partner itu tadi yang wawancarain kamu kayak gitu. Gitu. Seringkali seperti itu sih. Baru nanti kalau misalnya udah interview udah lolos, baru deh bakal ada pengumuman buat tanda tangan kayak gitu. Terus kalau misalnya ditanya apakah emang ini tuh cuman terbatas buat PTN aja ya atau PTS juga bisa? Jawabannya adalah ini terbuka buat semuanya gitu. Jadi pun bahkan ketika aku jadi auditor eksternal pun itu juga ada loh, banyak loh teman-teman aku yang dia dari PTS kayak gitu. Jadi kalian nggak boleh minder yang buat anak-anak yang PTS. Baik itu PTS maupun PTN tetap punya peluang yang sama buat nantinya masuk jadi auditor kayak gitu. Itu kalau auditor eksternal. Nah, kalau misalnya auditor internal suatu perusahaan itu pasti jalur apply-nya beda lagi karena udah berfokus ke masing-masing perusahaan itu, maka kan otomatis tesnya bisa beda-beda tergantung dengan perusahaan yang dituju kayak gitu. Pasti yang secara garis besar tesnya nggak jauh beda, kayak administratif, tes seleksi administratif, terus kemudian ada tes tulis, ada lagi psikotes atau apa, terus kadang ada tes kesehatan juga, ada interview user, terus ada lagi kayak FGD, LGD gitu juga ada kadang. Intinya tergantung sama perusahaannya. Bener banget. Berarti di saat diwawancara nih, kayak kalau mau jadi audit eksternal sama internal itu kayak jauh beda banget atau gimana sih Mbak? Oke, kalau beda pasti ada beda. Tapi dibilang intinya kayak kan sama-sama ngaudit nih, eksternal maupun internal. Tapi kan fokusnya kan beda. Kalau misalnya eksternal kan kita fokusnya lebih ke mencari menyatakan bahwa laporan keuangan itu sudah wajar gitu ya, tanpa ada kesalahan kayak gitu. Nah, ya berarti fokusnya itu lebih ke situ pas waktu proses wawancara.
Mungkin kalau di wawancara yang eksternal itu lebih ke fokus teknikal akuntansinya bener-bener yang dipertanyakan banget. Jadi kalau misalnya kita di perkuliahan tuh udah belajar AKM, AKL, Iya, terus iya. abis itu kita ada tambahan lagi kayak PSAK, PSAK gitu, mungkin juga sempat ditanyain juga, bakal lebih disinggung lagi di eksternal. Kenapa kok di eksternal itu fokusnya jadi lebih luas? Karena kan kalau di eksternal kan dia bisa dapat klien perusahaan dari berbagai macam ya. Iya, bener Mbak. Artinya yang harus dikuasai itu menjadi lebih banyak kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian masuknya di internal, karena kalian berfokus aja ke perusahaan itu, maka otomatis pertanyaannya pun juga bisa menyesuaikan ke pertanyaan yang spesifik yang fokus ke perusahaan itu. Misalnya kayak udah tahu nggak sih operasional perusahaan kita itu seperti apa? Terus kayak anak perusahaannya apa aja, di mana aja, kayak gitu-gitu sih. Gitu. Karena balik lagi kalau internal kan kita harus lebih kenal, lebih paham lagi tentang Perusahaannya bisnis ya. perusahaan. Gitu. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir nih Mbak. Terus habis gitu buat buat penutup buat episode kali ini nih Mbak, gimana sih menurut Mbak tentang titik jenuhnya buat profesi akuntansi? Mungkin Mbak bisa review lagi atau gimana gitu. Oke, aku review aja lagi ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang titik jenuh atau yang demotivasi itu tadi, pasti yang pertama kayak kalian harus temuin motivasi kalian internal dulu itu kayak gimana. Kuatin dulu motivasi internal. Terus motivasi eksternal juga jangan lupa juga kenali diri kalian dulu, termasuk motivasi internal dan eksternal itu tadi. Terus kalau misalnya kalian udah ketemu nih motivasi kalian tuh apa, kalian cari tahu sumber dari yang membuat kalian demotivasi itu kenapa. Atau mungkin karena lingkungan yang kurang baik, atau karena pekerjaan yang terlalu padat, atau work-life balance yang kurang, misal seperti itu. Ya pasti kalau misalnya kalian tuh menghadapi titik jenuh, yang pertama kalian tuh harus kenali diri kalian dulu. Kayak balik lagi belajar tentang diri kalian, motivasi diri kita itu apa buat ambil profesi itu, kayak gitu. Motivasi internal kita butuh banget itu, terus motivasi eksternal juga jangan lupa dari orang-orang di sekeliling kita yang bisa menginspire kita, kayak gitu. Terus kalau kalian tuh udah mengenali diri kalian, terus ya pasti kenali juga sumber demotivasi itu apa. Mungkin dari pekerjaan yang terlalu padat, yang itu bisa bikin kalian stres atau apa. Baru kalau misalnya kalian udah tahu nih sumber demotivasi kalian itu apa, baru kalian bisa melakukan penyelesaian dari masing-masing sumber demotivasi itu tadi, kayak gitu. Jadi kalau pekerjaannya misal dirasa terlalu stres, maka ya mungkin it's time to take a break, kayak gitu. Baru kalau misalnya kalian udah bener-bener yang mentok nih ya, kayak aduh kurang, nggak bisa banget, nggak bisa bertahan, maka ya pasti sebelum bertahan tanya dulu ke diri kalian, when you think about to stop, think about why you start, itu tadi. Bener banget. Kayak sebelum itu sih, sebelum berakhir kalian harus tanya kenapa alasan kalian apply gitu. Pembahasan kali ini bener-bener butuh banget sih buat ketika awal kita fresh graduate, kita udah dapetin karir kita, terus habis gitu kita nggak mungkin dong nggak pernah ada di titik jenuh dalam ngelakuin sesuatu hal, walaupun dalam berproses pun kita pasti pernah ngerasain titik jenuh. Dan semoga pembahasan kali ini kita bisa kayak buat para penonton atau bisa buat sebagai pencerahan gitu ya Mbak ya. Ya. Oke. Oke, makasih Mbak Dani buat obrolan kali ini. Buat semuanya, makasih udah stay tune di IMPod, ya, Muda Podcast. Jangan lupa like, subscribe, komen. Dadah, makasih Mbak. Iya.